Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini bab 1 tentang pengetahuan dasar geografi. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar ya. Selamat menyimak. Pengertian geografi. Apa itu geografi? Jadi, geografi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu geo dan graphein. Geo yang berarti bumi, graphein yang berarti tulisan. Nah, jadi geografi adalah tulisan tentang bumi. Kata kuncinya bumi dan tulisan. Selanjutnya, pengertian geografi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Claudius Ptolemeus mengatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Kata kuncinya peta dan seluruh permukaan bumi. Selanjutnya ada lagi para ahli menurut Bintarto. Nah, Bintarto mengatakan geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan, menjelaskan sifat-sifat bumi, menganalisis seluruh gejala alam dan penduduknya, serta mempelajari corak-corak yang khas tentang sebuah kehidupan dari unsur-unsur bumi. Kata kuncinya ada gejala alam, corak-corak, dan kehidupan yang ada di bumi. Selanjutnya ada lagi menurut para ahli Immanuel Kant mengatakan bahwa geografi ialah ilmu yang sumber objek studinya ialah berupa benda-benda, gejala atau hal-hal tersebar luas di muka bumi. Selanjutnya ada lagi menurut Eratosthenes. Nah, mengatakan geografi ini bermula dari kata geografika yang artinya menggambarkan atau penulisan mengenai bumi. Dia menggambarkan semua permukaan bumi, kenampakan bumi. Lalu ada lagi itu Ikatan Geografi Indonesia atau IGI menjelaskan bahwa geografi ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang apa? Keruangan, kelingkungan, kewilayahan. Ini seminar IGI di Semarang. Lalu selanjutnya materi tentang perkembangan geografi. Dimulai dari geografi klasik. Apa itu? Yaitu masih dipengaruhi oleh mitologi, terutama mitologi kosmologi. Keterangannya tentang asal-usul serta sifat kejadian di alam semesta, atau dapat kita katakan masih dalam mengenal bumi, bagaimana pembentukan bumi. Nah, lalu ada lagi abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi Eratosthenes ini mengenalkan geografi, mulai memperkenalkan. Lalu ada lagi Claudius Ptolemeus. Nah, membuat buku geografi dan membuat sebuah peta dari tanah liat. Lalu Islam berkembang di negara Timur Tengah. Muncullah kerajaan Islam dan geografi dalam bahasa Arab adalah geografiah yang artinya wajah atau deskripsi bumi. Lalu abad pertengahan mulai adanya penjelajahan mencari daerah baru sehingga muncul benua baru. Lalu abad ke-28. Nah, geografi sudah dijadikan sebagai metode penelitian ilmiah. Muncullah paham-paham determinisme dan posibilisme. Determinisme itu adalah alam mempengaruhi manusia, sedangkan posibilisme manusia mempengaruhi alam. Paham determinisme dan paham posibilisme itu ada tokoh-tokohnya. Tokoh penganut determinisme ada Ritter, Friedrich Rahel, Ellsworth Huntington. Contoh paham ini misalnya para nelayan untuk mencari ikan memanfaatkan angin laut dan angin darat. Ini
komunisme. Lalu ada lagi tokoh penganut posibilisme, itu ada Paul Vidal de la Blaise. Contoh paham ini adalah pengalihan alih fungsi lahan. Jadi lahan pertanian diubah menjadi lahan permukiman warga atau diubah menjadi perumahan atau industri. Nah, cukup sekian materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.